Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Hilmi dengan NPM 20065798680. Di sini akan menjelaskan tentang proyek akhir sistem benam yang memiliki judul Garden Monitoring System untuk pengukuran dan pencatatan data parameter lingkungan kebun rumah. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah permasalahan, solusi, metode teknis, penerapan teknologi modern, komponen, arsitektur sistem, penerapan perangkat, dan yang terakhir ada hasil pengukuran. Yang pertama adalah bagian permasalahan. Jadi latar belakangnya itu melakukan kegiatan berkebun di rumah ini sedang menjadi tren tersendiri bagi warga Indonesia yang sering tinggal di rumahnya. Terutama selama masa pandemi COVID-19, banyak dari warga Indonesia yang melakukan kegiatan berkebun selama masa karantina di rumah. Dalam melakukan kegiatan berkebun itu, tentunya terdapat beberapa parameter yang harus diperhatikan agar tanaman yang ada dapat dirawat dengan baik, terutama jika pemilik kebun memiliki koleksi tanaman dengan jenis yang berbeda-beda. Pengukuran dan pencatatan data, suhu, dan kelembaban merupakan suatu cara sederhana yang dapat dilakukan agar pemilik kebun mengetahui jika suhu dan kelembaban lingkungan sudah cocok untuk tanamannya. Selanjutnya ada solusinya. Solusinya adalah dari proyek Garden Monitoring System ini diharapkan agar user dengan menggunakan sensor dapat memiliki berbagai parameter data mengenai lingkungan kebunnya. Di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan data suhu dan kelembaban lingkungan kebun yang dapat dijadikan acuan untuk memilih tanaman yang sesuai untuk kebunnya. Selanjutnya di sini ada metode teknis. Metode teknis di sini akan membahas batasan permasalahannya, yaitu ruang lingkupnya di sini ada sensor DHT11 sebagai alat yang berfungsi sebagai input pada Arduino Uno dan alat yang membaca suhu dalam suatu ruangan atau lingkungan. Dan Arduino Uno dapat membaca input dari sensor dan menampilkannya ke LCD dan menggunakan micro SD card kita dapat menggunakannya sebagai alat untuk data acquisition untuk memindahkan data dari Arduino nanti ke micro SD baru ke Microsoft Excel. Untuk konsep pengukuran masalahnya sendiri, suhu dan kelembaban akan diukur menggunakan sensor DHT11. Sensor akan mengirim data ke Arduino Uno dan Arduino akan membaca data. Kemudian Arduino akan mengirim output yang akan ditampilkan melalui LCD 16x2 dan data tersebut juga akan dituliskan ke dalam file .txt yang akan dibuat di dalam micro SD module. Untuk selanjutnya ada perencanaan penerapan teknologi modern, di mana di sini kita menggunakan Arduino Uno R3, yaitu ini adalah board microcontroller, di mana Arduino Uno R3 ini merupakan salah satu board dari keluarga Arduino. Dan penggunaan Arduino ini sangat mudah karena untuk menjalankan Arduino tinggal disambungkan ke laptop atau PC menggunakan USB tipe A to B atau disambungkan ke sumber listrik atau power supply. Arduino Uno dapat membaca dan menerima sinyal atau input berupa analog dan atau digital. Kemudian nanti output yang dihasilkan dari Arduino Uno juga dapat mengeluarkan output dalam bentuk analog atau digital. Arduino Uno R3 dilengkapi dengan banyak fitur yang mempermudah user, di mana Arduino Uno R3 ini memiliki 20 pin input-output, di mana ada 14 pin digital, yang mana 6-nya itu adalah memiliki output PWM atau Pulse Width Modulation, dan 6 lagi itu adalah pin analog, di mana dia ini menggunakan microcontroller Atmega 328P dengan operating voltage-nya itu 5 volt, yang disarankan itu 7-12 volt, dan dengan arus DC untuk per pin input outputnya itu adalah 20 mA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponennya. Di sini kita komponennya yang pertama adalah DHT11, ada sensor, di mana ini adalah sensor yang berfungsi untuk membaca suhu dan kelembapan di sekitar alat tersebut, di mana komponen ini memiliki 3 pin di sini. Ada pin positif untuk ke VCC sebesar 5 volt, ada pin negatif untuk ke ground, dan ada pin out yang nanti akan dihubungkan ke pin digital. Pin digital nomor 3 lebih tepatnya. Lalu di sini ada
kabel USB A to B yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan Arduino Uno ke komputer. Dan ini dapat kita gunakan juga kalau kita ingin menyambungkannya ke power supply nanti ya. Selanjutnya itu kita ada breadboard, di mana ini adalah media penghantar elektron. Terlihat dari gambar bahwa banyak lubang di breadboard. Nah, lubang-lubang ini ada karena di bawah lapis yang terlihat itu ada metal yang dihubungkan dari satu lubang ke lubang yang lain. Lubang tersebut merupakan tempat untuk menyambungkan komponen-komponen dengan menggunakan pin yang ada dan juga dapat dimasukkan kabel jumper. Sehingga inilah jalur aliran arus dari satu komponen ke komponen yang lain. Dimana kalau kita lihat, di sini ada positif sebagai VCC, minus sebagai ground. Dan ini alirannya adalah secara horizontal atau kanan kiri, dan yang atasnya ini yang ada di tengah ini itu dia mengalir secara vertikal. Dan perlu diperhatikan ini breadboard ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian atas dan bagian bawah ini tidak nyambung gitu. Jadi dibagi jadi dua bagian. Selanjutnya itu kita ada micro SD card module dan juga micro SD-nya. Jadi micro SD card module ini adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembacaan atau read dan penulisan atau write pada micro SD card. Dan ini memiliki 6 pin, yaitu GND atau ground, VCC itu pin 5 volt, CS itu adalah chip select, SCK itu adalah clock, terus ada MOSI, ini adalah master out slave in, dan ada MISO, itu adalah master in slave out. Dan CS, SCK, MOSI, dan MISO ini adalah pin SPI, nanti akan dihubungkan ke pin SPI Arduino di pin 13, 12, 11, dan 10. Sedangkan microSD yang digunakan ini adalah kapasitas 2 GB dan digunakan adapter jika ingin disambungkan ke komputer untuk pengolahan data. Lalu ada LCD 16x2 ukurannya. Ini adalah perangkat yang akan digunakan untuk menampilkan sinyal yang terbaca dari sensor. LCD akan mendapat perintah langsung dari Arduino Uno, di mana nanti akan menampilkan suhu dan kelembaban. Lalu ada kabel jumper. Kabel jumper ini sebenarnya ada 3 jenis, ada male to male, female to female, dan male to female, di mana untuk yang digunakan dalam proyek ini sebagian besar adalah male to male ya, yang dua ujungnya ini memiliki pin logam. Selanjutnya yang terakhir ini sebagai power supply-nya ada power bank. Jadi power bank digunakan sebagai power supply agar keseluruhan sistem dapat aktif. Tegangan yang digunakan adalah 5 volt dan arus yang digunakan adalah 1 ampere. Ini dipakai sehingga sistem ini bisa berjalan tanpa harus terkoneksi ke laptop atau komputer. Jadi bisa portable atau bersifat untethered, tidak tergantung pada komputer lagi. Lalu selanjutnya ini ada arsitektur sistemnya. Di sini ada desain rangkaian dan konstruksi aslinya bagaimana. Untuk koneksi dari pinnya sendiri, untuk yang koneksi pin dari VCC 5 volt itu nanti dihubungkan ke VCC pada DHT11, LCD, potentiometer, dan micro SD card sebagai sumber tegangan. Dan GND dari Arduino juga dihubungkan untuk pada ground pada DHT11, LCD, potentiometer, dan micro SD card sebagai ground. Untuk pin ini di sini ada pin 3 Arduino untuk pin out DHT11. Ada pin 4 Arduino sebagai pin RS LCD. Ada pin 5 Arduino sebagai pin E LCD. Ada pin 6 Arduino untuk pin D4 LCD. Ada pin 7 Arduino untuk pin D5 LCD. Ada pin 8 Arduino untuk pin D6 LCD. Ada pin 9 Arduino untuk pin D7 LCD. Untuk micro SD card module menggunakan SPI, harus menggunakan SPI. Di sini untuk pin 10 Arduino kita sambungkan ke pin CS micro SD card module. Untuk pin 11 Arduino disambungkan ke pin DO atau di sini MOSI.
micro SD card module. Untuk pin 12 Arduino dihubungkan ke DI atau MISO. Micro SD card module untuk pin 13 Arduino kita sambungkan ke pin CLK atau clock pada micro SD card module. Beginilah konstruksi aslinya. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur sistem untuk bagian codingannya. Jadi di sini yang pertama kita akan memanggil library-nya terlebih dahulu. Yang akan digunakan itu ada library dht.h untuk sensor dengan type DHT11, ada liquidcrystal.h untuk LCD, ada sd.h untuk micro SD card module, ada spi.h untuk melakukan koneksi SPI pada micro SD card module, dan ada wire.h ini untuk koneksi I2C. Lalu kita turun ke bawah lagi, di sini ada pendeklarasian variabel untuk koneksi ke sensornya. Di sini menggunakan pin 3. Untuk membaca suhu dan kelembaban ada humidity dan temperature. Ada hubungan ke pin LCD, di sini ada RSN D4, D5, D6, D7. Ada hubungan ke pin micro SD card, yaitu chip select 10, dan membuat file data. Di sini namanya sensor data. Lalu lanjut lagi kita ke void setup. Di sini ada dilakukan kode setup untuk serial monitor dulu. Untuk DHT11 ini ht.begin. Ada untuk LCD, di sini ada LCD begin 16,2. Dan untuk micro SD card module di sini SD begin dan chip select 10. Lalu ada void loop. Di sini untuk void loop ini bagian pertama-tama akan dibaca untuk nilai kelembaban dan nilai untuk suhu dalam Celcius. Selanjutnya program akan mencoba untuk membuka micro SD card dan membuka file th_data.txt untuk melakukan write pada text file tersebut. Jadi kalau misalkan filenya belum ada, dia akan mencoba untuk membuat dulu filenya. Namun jika filenya sudah ada, maka dia akan membuka dan melakukan write. Kalau misalkan berhasil untuk dibuka dan ditulis, maka program yang di bawahnya ini akan dieksekusi, yaitu pertama-tama akan melakukan penulisan nilai suhu dan kelembaban pada serial monitor. Ini serial print. Terus ada menampilkan data suhu dan kelembaban ke layar LCD. Dan terakhir itu melakukan pencatatan data suhu dan kelembaban pada file di micro SD card. Serta yang terakhir ada menutup filenya setiap kali sudah dibuka sebelumnya. Dan kalau misalkan gagal atau tidak terbuka, maka akan ada pesan seperti micro SD card gagal dibuka dan ditulis. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada penerapan perangkat, di mana di sini perangkat ditaruh di tengah-tengah kebun rumah, di mana ia akan membaca nilai untuk suhu dan nilai untuk kelembaban. Yang mana ini sudah tidak disambungkan ke laptop atau komputer lagi, namun dia akan menggunakan power bank yang disambungkan dengan menggunakan kabel USB A to B yang akan disambungkan selanjutnya ke Arduino Uno, di mana Arduino akan menyuplai dayanya, tegangannya menggunakan pin 5 volt dan ground-nya juga disambungkan. Dan di sini bisa dilihat bahwa kita menggunakan pin digital semuanya dari pin 3 sampai pin 13. Terlihat untuk yang bagian kanan di situ ada paling kanan ada potentiometer. Lalu untuk sebelah kirinya potentiometer ada micro SD card module. Sebelah kirinya lagi ada sensor DHT11 dan sebelah kirinya lagi itu ada layar LCD. Terakhir di sini ada hasil pengukurannya. Jadi untuk pengukuran dan hasil ini, caranya ini setelah kita rangkai semua komponennya, lalu kita sudah upload program yang sudah kita susun di Arduino IDE, kita mencabut kabel USB dari laptop dan menyambungkannya langsung ke power bank.
Dan kita dapat meletakkan rangkaiannya pada lingkungan yang akan diukur suhu dan kelembabannya. Dan kita mengukur suhu dan kelembaban selama 5 menit setiap 30 detik untuk 1 jam sekali. Makanya di sini ada dari jam 8 pagi sampai jam 18.00 sore. Suhu dan kelembaban akan dicatat dalam file .txt di dalam microSD card dan kita bisa menyambungkan microSD card ke laptop untuk menganalisis data. Data ini sebenarnya dapat dibaca juga di serial monitor di Arduino IDE. Dan untuk menganalisisnya nanti kita pindahin ke microSD card lalu ke Excel. Di sini jadi kita untuk setiap jam itu kan ada 10 data ya, karena setiap 5 menit, setiap 30 detik. Jadi ini kita rata-ratain. Setelah kita dapat setiap rata-rata ini untuk rata-rata kelembaban dan rata-rata suhu, maka kita bisa plot ke dalam grafik kelembaban dan grafik suhu. Untuk analisis sederhananya sendiri yang dapat kita lihat ini bahwa kenaikan suhu ini mulai terlihat signifikan saat sudah jam 10 dan akan terus naik hingga jam 1 siang. Lalu suhunya akan mulai turun mulai jam 4 sore. Namun sebenarnya pada keadaan lingkungan yang sesungguhnya ini pada saat data diambil cuacanya sedang mendung. Sehingga data suhu yang didapat tidak terlalu tinggi dan kelembaban juga tidak terlalu rendah. Selain itu yang dapat kita simpulkan juga dari data yang dikumpulkan bahwa suhu dan kelembaban itu berada pada kisaran 28 hingga 33 derajat Celcius. Yang berarti pemilik kebun berada pada lingkungan dataran rendah. Sehingga pemilik kebun dapat memilih tanaman yang biasa ditanam di dataran rendah seperti contohnya ada tanaman anggrek, bunga rain lily, pohon mangga, pohon jambu, pohon pisang, dan pohon rambutan. Sekian untuk presentasi proyek saya kali ini. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa lihat di laporan atau makalah proyek akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.